Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tiana Indah Santi dengan NPM 2355201246. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis jaringan sosial, Social Network Analysis atau SNA, menggunakan aplikasi GAPI. Analisis ini meliputi proses persiapan data, perhitungan matrik jaringan, visualisasi jaringan, hingga interpretasi hasil jaringan. Yang pertama yaitu persiapan data. Seperti yang terlihat di layar, saya sudah menyiapkan data. Dataset diperoleh dari Kaggle, dari data Kaggle. Kemudian lakukan proses data cleaning agar data yang digunakan lebih akurat. Baiklah, langkah yang pertama yaitu kita membuka aplikasi GAPI. Kemudian pilih New Project. Masuk ke menu File, pilih Import Spreadsheet. Kemudian pilih File Adjust GAPI. Pada pengaturan import, gunakan separator koma, pilih Import as Adjustable, dan pastikan charset menggunakan UTF-8. Setelah itu, klik Finish. Selanjutnya, pilih Append to Existing Workspace. Kemudian klik OK. Dengan demikian, data Adjust berhasil diimport ke dalam Workspace GAPI dan siap untuk dianalisis. Yang pertama, kita menghitung statistik jaringan. Setelah beraksi di import, langkah berikutnya yaitu menghitung matrik jaringan melalui menu statistik. Kita buka menu statistik. Kita jalankan yang pertama yaitu average degree dengan menekan tombol Run. Berdasarkan hasil analisis peroleh, average degree sebesar 7,61. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap node dalam jaringan rata-rata terhubung dengan sekitar 7 hingga 8 node lainnya. GAPI juga menampilkan grafik degree distribution yang menunjukkan distribusi jumlah koneksi yang dimiliki setiap node dalam jaringan. Selanjutnya, kita akan menjalankan graph density. Graph density digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan jaringan. Hasil analisis menunjukkan nilai density sebesar 0,000, yang berarti jaringan memiliki tingkat kepadatan yang sangat rendah. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil node yang saling terhubung dibandingkan dengan seluruh kemungkinan hubungan yang dapat dibentuk. Dan yang selanjutnya, kita akan menjalankan network diameter. Metrik ini digunakan untuk mengukur karakteristik jaringan, seperti diameter jaringan, radius, average span length, serta nilai centrality. Hasil analisis menunjukkan diameternya 19, radius 0, average span length 5,316. Nilai diameter sebesar 19 menunjukkan bahwa jarak terjauh antara dua node adalah 19 langkah. Sementara itu, average span length sebesar 5,36 menunjukkan bahwa rata-rata sebuah node dapat mencapai node lainnya, sehingga sekitar 5 hingga 6 langkah, informasi masih dapat mengalir dengan relatif efisien. Selanjutnya, yaitu kita akan menjalankan modularity. Modularity ini digunakan untuk mendeteksi komunitas atau cluster dalam jaringan, yaitu kelompok node yang memiliki hubungan lebih kuat satu sama lain dibandingkan dengan node di luar kelompoknya. Hasil analisis menunjukkan modularity 0,798 dan jumlah komunitas 47. Nilai modularity yang tinggi menunjukkan bahwa struktur komunitas dalam jaringan tergolong kuat, sehingga setiap komunitas memiliki hubungan internal yang lebih rapat dibandingkan hubungan dengan komunitas lain. Selanjutnya, kita akan menjalankan Against Vector Centrality. Matrik ini digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh suatu node berdasarkan hubungan dengan node-node penting lainnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar node memiliki nilai eigenvector centrality yang rendah, sedangkan hanya sebagian kecil node yang memiliki nilai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dalam jaringan tidak tersebar secara merata. Dan yang selanjutnya, kita akan menjalankan PageRank. PageRank digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu node berdasarkan jumlah dan kualitas hubungan yang dimilikinya. Pada proses perhitungan, GAPI menggunakan Epsilon sebesar 0,001 dan probability dan ping factor sebesar 0,85 yang merupakan parameter standar dalam algoritma PageRank. Visualisasi jaringan. Setelah seluruh matrik dihitung, tutup semua jendela hasil analisis. Masuk ke panel. Setelah seluruh matrik dihitung, kita tutup semua jendela hasil analisis. Selanjutnya, kita akan masuk ke panel Layers, kemudian pilih Porsche Atlas 2, lalu klik Run. Porsche Atlas 2 merupakan algoritma tata letak yang mengatur posisi node secara otomatis berdasarkan hubungan antar node sehingga pola jaringan menjadi lebih mudah diamati. Setelah posisi node stabil dan tidak banyak berubah, kita klik Stop. Selanjutnya pewarnaan komunitas, masukkan ke menu Appearance, pilih node, kemudian klik icon color, pilih partition, kemudian pilih modularity class, lalu klik apply. Hasil visualisasi ini menampilkan setiap komunitas dengan warna yang berbeda, sehingga struktur jaringan menjadi lebih mudah dipahami. Setiap warna seperti hijau, biru, oranye, ungu, merah muda, ataupun abu-abu tidak memiliki arti khusus, melainkan hanya digunakan untuk membedakan komunitas hasil deteksi algoritma modularity. Dengan demikian, hubungan di dalam maupun antar komunitas dapat diamati dengan lebih jelas. Selanjutnya, kita akan mengatur ukuran node. Selanjutnya, pilih Eigenvector Centrality. Atur minimum size 10 dan maksimum size 60. Kemudian klik Apply. Ukuran node akan berubah sesuai nilai Eigenvector Centrality. Semakin besar ukuran node, semakin tinggi tingkat pengaruh node tersebut dalam jaringan. Selanjutnya kita preview hasil visualisasi. Buka tab Preview. Kemudian klik Refresh. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa jaringan terdiri atas beberapa komunitas yang dibedakan berdasarkan warna. Sebagian besar node terkonsentrasi di bagian tengah, menunjukkan bahwa jaringan memiliki keterhubungan yang cukup tinggi. Node yang berukuran besar merupakan aktor yang lebih berpengaruh karena memiliki node Eigenvector Centrality yang tinggi. Sementara itu, node yang berada di bagian luar memiliki hubungan yang lebih sedikit sehingga berperan sebagai aktor periferal. Garis-garis yang menghubungkan node menunjukkan adanya hubungan atau interaksi baik di dalam komunitas maupun antar komunitas. Setelah visualisasi selesai, hasil dapat diekspor ke dalam PNG, SVG, atau PDF. Kemudian proyek disimpan sebagai hasil analisis. Demikian proses analisis social network analysis menggunakan GAPI, mulai dari persiapan data, perhitungan metrik jaringan, dan visualisasi hingga interpretasi hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.